Halo sahabat kebidanan, kenalin aku Laksmi Mahayuni dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang tahapan persalinan. Sebelum itu, kalian harus tahu nih, apa sih itu persalinan? Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu, tanpa disertai penyulit. Persalinan dimulai in partu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, membuka dan menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang tahapan persalinan. Tahapan persalinan ini ada 4, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Yang pertama, kita akan membahas tentang kala 1 atau sering disebut dengan fase pembukaan. Kala 1 persalinan dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan diakhiri dengan dilatasi serviks lengkap 0-10 cm. Kala 1 ini berlangsung kurang lebih 18-24 jam. Kala 1 ditandai dengan adanya yang pertama, penipisan dan pembukaan serviks, yang kedua, kontraksi uterus dengan frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit, dan yang ketiga, keluarnya lendir bercampur darah atau bloody show. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yang pertama ada fase laten, dan yang kedua ada fase aktif. Fase laten ini yaitu serviks membuka 3 cm, berlangsung selama 8 jam. Sedangkan fase aktif ini berlangsung dari pembukaan 4-10 cm. Fase aktif dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase akselerasi. Dalam waktu 2 jam, pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Yang kedua, fase dilatasi maksimal. Dalam waktu 2 jam, pembukaan dari 4 cm menjadi 9 cm. Yang ketiga, fase deselerasi. Dalam waktu 2 jam, pembukaan dari 9 cm menjadi 10 cm. Yang selanjutnya yaitu kala 2 atau sering disebut dengan kala pengeluaran. Kala 2 ini dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm pada serviks sampai dengan lahirnya bayi. Lama kala 2 pada primipara adalah 2 jam, sedangkan lama kala 2 pada multipara adalah 1 jam. Tanda dan gejala kala 2 yaitu yang pertama, doran atau sering disebut dengan dorongan meneran. Yang kedua, teknus, tekanan anus. Yang ketiga, perjol, perineum menonjol. Dan yang keempat, vulva, vulva membuka. Selanjutnya ada kala 3 atau sering disebut dengan kala uri. Kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Tanda-tanda pelepasan plasenta ada 3, yaitu yang pertama, uterus menjadi bundar, kedua, tali pusat memanjang, ketiga, semburan darah tiba-tiba. Yang terakhir yaitu kala 4 atau sering disebut dengan kala observasi. Kala 4 ini dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Lalu, kapan sih observasi kala 4 ini dilakukan? Observasi kala 4 ini dilakukan pada 1 jam pertama setelah plasenta lahir setiap 15 menit, yaitu 4 kali observasi. Selanjutnya, 1 jam kedua setelah plasenta lahir setiap 30 menit, totalnya 2 kali observasi. Observasi yang dilakukan selama kala 4 adalah yang pertama, pengukuran tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh. Yang kedua, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Yang ketiga, observasi kontraksi uterus. Yang keempat, pemantauan kandung kemih. Dan yang kelima, observasi perdarahan.
Sekian pembahasan materi tentang tahapan persalinan dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Selamat dan semangat belajar. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.